Kamar tidur itu tampak berantakan, dengan sebuah ranjang kayu sederhana. Kepalaku sakit. Aku masih hidup? Pikiran kacau Ye Tian perlahan menjadi jelas, kenangan masa lalu muncul satu persatu. Pada saat yang sama, gelombang memori baru menyatu dengan jiwanya. So, aku menyeberang waktu. Dia tersenyum pahit. Tubuh ini bukan miliknya, melainkan seorang pemuda yang memiliki nama dan marga sama dengannya. Ia berasal dari tahun 2019, namun kini telah berada di tahun 2119, 100 tahun kemudian. Masa 100 tahun ini dikenal sebagai era Yuan Qi, atau juga disebut zaman bakat. Di awal tahun 2019, retakan spasial muncul di bumi, memuntahkan banyak binatang buas. Manusia yang dulunya berada di puncak rantai makanan, langsung jatuh dan hanya bisa bertahan hidup di bawah teror mereka. Senjata panas awalnya digunakan, tetapi sebuah zat misterius yang disebut Yuan Qi merusak struktur senjata itu, bahkan nuklir sekalipun tak berguna. Umat manusia terpaksa memasuki era senjata dingin. Awalnya lemah, mereka bukan tandingan binatang buas. Untungnya, makhluk yang pertama kali muncul hanyalah binatang buas tingkat rendah, sehingga manusia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Para ilmuwan kemudian menemukan bahwa Yuan Qi bisa digunakan oleh manusia. Dari situlah lahir profesi baru. Para petarung. Tubuh dilatih, Yuan Qi diserap, batas manusia ditembus, lahirlah seni bela diri baru. Seiring itu, bakat-bakat khusus mulai bangkit. Ada yang memiliki bakat kultivasi, ada pula yang lebih langka seperti bakat pedang, api, atau es. Dengan ini, manusia perlahan mampu melawan binatang buas. Namun, sebagian besar bumi sudah dikuasai para binatang, dan manusia hanya bisa bertahan di beberapa basis. Tak hanya itu, bumi kini jauh lebih besar dari sebelumnya, seakan meluas ratusan kali lipat karena pengaruh Yuan Qi. Yuan Qi, bakat, binatang buas dunia yang luar biasa. Ye Tian menarik napas panjang, tersenyum tipis. Mungkin, datang ke era ini bukanlah hal yang buruk. Namun senyumnya segera sirna. Ia teringat bahwa ketika Yuan Qi pertama kali muncul, hanya sedikit manusia yang mampu membangkitkan bakatnya. Tetapi tubuh manusia yang belum siap justru hancur oleh kekuatan bakat itu. Dan ia sendiri, di masa lalu, mati meledak karena kebangkitan bakat misteriusnya. Bakatku, terlalu aneh hingga tubuhku meledak. Tapi sayang, kini aku takkan pernah tahu apa bakat asliku. Ye Tian menunduk, sedikit menyesal. Ia lalu memperhatikan tubuh barunya. Kini ia berusia 15 tahun, usia emas untuk mulai berlatih kultivasi. Sebelum itu, tubuh belum siap, kecuali keluarga besar mampu memaksakan dengan harta berharga. Namun begitu lewat usia 20 tahun, peluang pun menyusut drastis. Untung saja bukan tubuh orang tua, kalau tidak, habislah aku. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah. Ia mengingat sesuatu, bakat tubuh barunya sangatlah rendah. Bakat terlemah. Dalam dunia ini, bakat kultivasi terbagi mulai dari bakat lemah, rendah, dasar, menengah, hingga tinggi. Konon ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, tapi itu rahasia besar yang tak bisa ia ketahui. Di usianya kini, ia bisa membeli batu bakat untuk melihat potensinya. Dan benar, bakat tubuh barunya hanyalah bakat lemah. Brengsek. Dengan bakat ini, tak ada harapan jadi petarung sejati. Ye Tian merasa putus asa. Untuk menjadi seorang petarung sejati, minimal seseorang harus memiliki bakat rendah. Bakat lemah? Seumur hidup pun hanya akan tetap jadi murid belaka. Kalau saja aku bisa mengubah bakatku, gumamnya lirih. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok tok tok. Saudara, kau di dalam? Suara seorang gadis muda terdengar. Ye Tian mengenalinya. Itu adiknya, Ye Yu, berusia 13 tahun. Ia membuka pintu, terlihat gadis cantik bak boneka porselen. Saudara, bagaimana bakatmu? Tanya Ye Yu penuh rasa ingin tahu. Dalam dunia ini, bakat adalah rahasia pribadi, hanya keluarga dekat yang bisa tahu. Menyebarkan informasi bakat seseorang bisa mengundang pembunuhan. Tentu Ye Tian tak mungkin marah pada adiknya. Xiao Yu, bakat kakak sangat bagus. Suatu hari nanti kakak pasti jadi petarung hebat, jawabnya sambil tersenyum getir. Namun saat itu, matanya tiba-tiba terbelalak. Sebuah bayangan virtual muncul di retina matanya. Apa yang sedang terjadi? Gumam Ye Tian,
bingung. Awalnya ia mengira hanya ilusi, namun semakin diperhatikan, semakin jelas, apa yang terpampang di retinanya nyata, bukan halusinasi. Goldfinger? Tidak, ini pasti bakat tersembunyi milikku. Ye Tian teringat adiknya, Ye Yu, yang baru berusia 13 tahun. Meski masih terlalu muda untuk berkultivasi, sejak lahir ia sudah memiliki bakat kultivasi tingkat 2. Bukan hanya itu, Ye Yu juga punya bakat es, yang amat langka, satu di antara puluhan ribu orang. Jika suatu hari bakat itu terbangun, ia bisa menghancurkan lawan selevelnya, bahkan melawan musuh di atas tingkatannya. Tapi, apakah bakatku hanya kemampuan melihat bakat orang lain? Ye Tian mencoba bereksperimen. Saat menatap adiknya, layar virtual di depan mata menampilkan bakat kultivasi tingkat 2 dapat disalin. Artinya, ia bisa menyalin bakat itu. Sayangnya, bakat es belum terbangun, tidak bisa ia salin. Apakah aku harus menyalinnya? Ia ragu, lalu menggeleng. Meski bakat tingkat rendah lebih baik dari bakatnya yang lemah, tetap saja itu sampah. Tidak berguna baginya. Kemudian, ia menatap dirinya sendiri. Data muncul di retina. Manusia, Ye Tian. Bakat kultivasi, lemah. Di era ini, itu berarti satu hal, sampah standar. Sedikit lebih baik dari orang biasa, tapi tak pernah cukup untuk menjadi pejuang. Ye Tian mengepalkan tangan. Jadi benar, inilah bakat misterius yang kubawa saat melintasi dunia. Bakat salin. Mampu menyalin bakat orang lain. Tapi, apakah itu menggantikan milikku, atau menyatu dengannya? Itu harus kucoba nanti. Hanya saja, menyalin butuh sentuhan langsung. Merepotkan. Tapi mungkin, suatu hari bisa berubah. Mulai saat itu, tekadnya bulat. Jika ingin bertahan hidup, ia harus menyalin bakat seorang jenius. Karena dengan bakat lemah ini, mustahil ia mencapai tingkat pejuang. Dan di dunia ini, hanya pejuanglah yang bisa benar-benar hidup. Orang tuanya, dulunya seorang pejuang, gugur setahun lalu di tangan binatang buas. Kini hanya tersisa ia dan adiknya. Mereka tinggal di basis Linhai. Pangkalan dengan 300.000 orang. Dari jumlah itu, hanya 1.000 yang berhasil menjadi pejuang. Kini, Ye Tian sudah berusia 15. Subsidi dari pangkalan terputus. Hanya adiknya yang masih mendapat santunan, dan itu bahkan hanya cukup untuk satu orang. Kalau aku tak menjadi pejuang, aku hanya bisa bekerja untuk orang lain. Dan itu, mustahil. Seumur hidup, aku takkan jadi budak kerja. Ye Tian pun turun ke jalan. Ia berjalan, mengamati orang-orang. Bakat rendah. Bakat lemah. Bakat rendah. Hampir semuanya begitu. Jarang sekali terlihat bakat dasar, apalagi bakat menengah. Ternyata, di basis Linhai, bakat dasar saja sudah dianggap luar biasa. Ia mulai berpikir. Setidaknya, aku harus menemukan seseorang dengan bakat menengah untuk kusalin. Tapi aku tak bisa sembarangan menyentuh para pejuang. Kalau aku nekat, aku mungkin akan dibunuh seketika. Di sini, pejuang yang membunuh orang biasa hanya kena denda. Dan aku tak punya latar belakang. Tak ada yang akan melindungiku. Basis ini punya 300.000 orang. Kemampuannya hanya bisa melihat bakat dalam jarak 3 meter. Terlalu kecil. Terlalu lambat jika harus mengecek satu persatu. Cara terbaik adalah mencari tahu siapa pejuang yang tumbuh cepat, lalu mendekatinya. Jika bakatnya menengah atau lebih tinggi, aku akan menyalinnya. Ye Tian sadar, jalan terbaik adalah masuk akademi. Di sana, para murid berkumpul. Cepat atau lambat, ia akan menemukan target yang tepat. Tapi ia tidak bisa masuk akademi pertama Linhai. Di sana, semua bakat murid diuji. Jika kemampuan salinnya terungkap, ia bisa berakhir menjadi bahan percobaan. Tidak, aku akan memilih akademi lain. Yang penting aku bisa belajar metode penempaan tubuh. Tanpa itu, aku takkan bisa menyerap vitalitas. Hanya dengan menempuh metode itu, tubuhku bisa diperkuat hingga memiliki kekuatan 1000 jin. Barulah aku bisa menjadi pejuang. Mata Ye Tian berkilat. Sekarang, tujuannya jelas.
menyalin bakat yang lebih kuat. Menapaki jalan pejuang sejati. Karena di era yang keras ini, hanya pejuanglah yang bisa bertahan hidup. Akademi kelima, lapangan latihan bela diri nomor 3. Jika kalian ingin menjadi seorang pejuang bela diri, kalian harus punya bakat. Sebagian besar dari kalian tidak akan bisa mencapainya. Tapi, selama ada satu saja yang berhasil, maka masa depan kalian akan jauh lebih cerah dibanding orang biasa. Kesempatan untuk mendapat pekerjaan pun akan jauh lebih besar. Dan untuk menjadi seorang pejuang bela diri, kalian semua harus menguasai metode penempaan tubuh. Seorang pria parubaya sedang memberikan ceramah kepada sekelompok murid. Di bawah panggung, para siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka semua adalah rakyat biasa. Satu-satunya cara untuk mempelajari metode penempaan tubuh hanyalah lewat akademi ini. Jika tidak mendengar dengan serius, sekali saja melakukan kesalahan, bukan hanya kekuatan mereka yang tak meningkat, bahkan tubuh mereka bisa rusak. Ye Tian juga berada di antara mereka. Ia sudah diterima di akademi kelima, dan telah belajar di sini selama 10 hari. Selama 10 hari itu, sang guru selalu mengajarkan metode penempaan tubuh, bahkan memperagakan sendiri 18 gerakan dasarnya. Mungkin karena dirinya berasal dari dunia lain, jiwa Ye Tian lebih kuat daripada orang biasa. Ingatannya juga sangat tajam. Dalam waktu 10 hari saja, ia sudah menguasai seluruh 18 gerakan itu, memastikan tidak ada satupun kesalahan. Sementara siswa lain bahkan butuh waktu sebulan atau 2 bulan untuk benar-benar menguasainya. Tentu saja, menyewa pelatih pribadi berbeda ceritanya. Tapi harganya sangat tinggi, sesuatu yang tak bisa dijangkau rakyat kebanyakan. Metode penempaan tubuh harus benar-benar dikuasai sebelum bisa dilatih dengan sungguh-sungguh. Perhatikan baik-baik, ini adalah gerakan pertama. Sang guru parubaya kembali memperagakan satu persatu gerakan. 1 jam berlalu, pelajaran pun selesai. Para murid bubar satu persatu. Ye Tian, bagaimana belajarmu? Aku sudah menguasai 13 gerakan. Sebentar lagi aku bisa mulai melatih metode penempaan tubuh. Seorang anak gemuk menghampiri Ye Tian dengan wajah penuh semangat. Namanya Zhang Bao. Teman sekelas yang baru dikenal Ye Tian selama 10 hari ini, dan hubungannya cukup akrab. Aku baru menguasai 8 gerakan. Ye Tian menjawab dengan sengaja merendah. Ia tak ingin orang lain tahu bahwa dirinya sudah menguasai semua gerakan. Itu hanya akan menimbulkan masalah. Lagi pula, ia baru saja datang ke zaman ini, lebih baik bersikap rendah hati. Ayo semangat. Aku yakin kita pasti bisa. Suatu hari nanti, kita akan menjadi pejuang bela diri yang kuat. Zhang Bao berkata penuh keyakinan. Namun di mata Ye Tian, ia bisa melihat secercah keputusasaan yang tersembunyi di balik tatapan temannya itu. Mungkin saja, Ye Tian tersenyum samar. Dengan kemampuan uniknya, ia sudah melihat bakat Zhang Bao. Memang lebih baik daripada dirinya, setidaknya di permukaan. Tapi tetap saja, itu hanyalah bakat kelas 2. Dengan bakat itu, Zhang Bao mungkin bisa menjadi seorang murid bela diri. Namun untuk benar-benar naik lebih tinggi, akan butuh waktu dan sumber daya yang tak sedikit. Sayangnya, Zhang Bao bukan anak keluarga kaya. Ia hanya berasal dari keluarga biasa, tanpa kemampuan untuk menopang jalan kultivasinya. Bagi Zhang Bao, kemungkinan besar hidupnya hanya akan berakhir sebagai seorang murid bela diri rendahan, lalu mencari pekerjaan biasa. Mungkin juga, suatu hari ia akan mati di tengah serangan binatang buas. Zhang Bao, siapa orang yang paling berbakat di akademi kita? Tanya Ye Tian pelan. Ia baru 10 hari di akademi ini, sementara Zhang Bao sudah sebulan lebih. Temannya ini tentu lebih tahu kabar-kabar penting. Yang paling berbakat? Zhang Bao mengangkat alis, heran mengapa Ye Tian menanyakan hal itu. Namun ia tetap menjawab, bakat memang hal yang dirahasiakan, tak ada yang mau membocorkannya. Tapi dari kemajuan latihan sehari-hari, bisa terlihat siapa yang luar biasa. Akademi kelima ini bukan akademi terbesar di pangkalan Linhai. Murid-murid berbakat biasanya masuk akademi pertama. Tapi di sini, tetap ada seorang jenius. Siapa? Ye Tian bertanya penasaran. Cendong, jawab Zhang Bao setengah berbisik. Ia lahir dari keluarga biasa. Orang tuanya pun bukan siapa-siapa. Tapi hanya dalam setengah bulan sejak masuk akademi kelima, ia sudah menjadi murid bela diri. Setelah itu, ia diterima langsung sebagai murid pribadi oleh dekan kita.
Sekarang, Cendong tidak lagi berlatih bersama siswa lain. Ia diajari langsung oleh dekan. Mata Ye Tian berkilat penuh antusiasme. Jika Cendong benar-benar diterima oleh dekan, itu berarti bakatnya luar biasa. Apalagi, dekan akademi kelima bukan orang biasa. Ia adalah pejuang elit di puncak kekuatan, jauh lebih kuat daripada kebanyakan pejuang. Di pangkalan Lin Hai, dekan adalah salah satu tokoh terkuat. Murid yang bisa menarik perhatiannya, minimal pasti memiliki bakat tingkat menengah. Bakat seperti itu dijamin akan menjadi pejuang elit, bahkan mungkin suatu hari menjadi pejuang agung. Bagaimana caranya aku bisa mendekati Cendong? Ye Tian bergumam dalam hati. Tiba-tiba, suasana menjadi ramai. Itu Cendong? Ya ampun, Cendong, murid yang diterima langsung oleh dekan, muncul di lapangan latihan kita. Bukannya ia dilatih secara pribadi oleh dekan? Kenapa datang ke sini? Murid-murid lain langsung menatap Cendong dengan iri, kagum, bahkan cemburu. Di era ini, bakat adalah segalanya. Dan Cendong adalah sosok yang hanya bisa mereka pandang dari jauh. Ye Tian memperhatikannya dengan seksama. Perlahan, ia mendekati Cendong. Saat jaraknya tinggal 3 meter, ia segera mengaktifkan kemampuan uniknya, penyalin bakat. Target, Cendong. Bakat kultivasi, tingkat menengah. Benar saja bakat menengah. Ye Tian menahan gejolak hatinya. Matanya berkilat, sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya. Cendong, aku dengar kau sudah diterima sebagai murid dekan. Sekarang, kekuatanmu sudah sampai di level mana? Tanya seorang murid dengan penuh kagum. Aku sudah memiliki kekuatan 200 jin, jawab Cendong dengan penuh kebanggaan. Haa. Suara keterkejutan langsung bergema di sekelilingnya. Untuk menjadi murid bela diri, seseorang hanya butuh kekuatan 100 jin. Tapi Cendong, yang baru saja menjadi murid, sudah mencapai 200 jin. Dengan kecepatan ini, bukankah ia akan segera melampaui semua orang, bahkan mungkin menjadi pejuang sejati dalam waktu singkat? Senyum puas muncul di wajah Cendong. Jelas sekali ia sengaja datang untuk pamer. Cendong, bisakah aku minta tanda tanganmu? Aku juga, Cendong. Tolong tanda tangani untukku. Beberapa murid berebut maju. Mendapat tanda tangan dari calon pejuang hebat, bahkan mungkin seorang elit, adalah kebanggaan tersendiri. Nilainya bahkan bisa dijual untuk biaya hidup beberapa bulan bagi orang biasa. Hahaha, tentu saja. Aku akan tanda tangan untuk kalian semua. Cendong semakin besar kepala. Ia menandatangani kertas satu persatu. Ye Tian pun ikut mendekat. Tapi bukan untuk meminta tanda tangan, melainkan untuk menyelesaikan tujuannya. Sesaat tangannya bersentuhan dengan lengan Cendong. Penyalinan berhasil. Bakat menengah telah berhasil disalin. Apakah ingin segera digabungkan?